Karina. Saya adalah perawat yang bertugas pada malam hari ini. Sebelumnya kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Nama saya Johan. Baik, tanggal lahir Bapak berapa? 20 Juli 1997. Baik, sesuai ya Pak dengan bulan identitasnya. Baik Pak, pada malam ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada Bapak mulai dari kepala sampai dengan kaki. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan mengenali apakah pada bagian tubuh Bapak ada yang normal atau ada yang tidak normal. Bagaimana, ada yang Bapak ingin tanyakan kembali? Tidak ada. Bapak sudah siap? Siap. Baik Pak, sebelumnya saya akan persiapkan alatnya terlebih dahulu. Memulai, kita cuci tangan dulu. Kemudian memakai sarung tangan. Kemudian kita mengkaji status kesadaran pasien. Untuk tingkat kesadaran pasien, karena di sini pasien sadar penuh, maka kesadarannya adalah kompos mentis. Kemudian untuk GCS-nya, untuk kontak E-nya yaitu E-nya 4 karena pasien dapat melihat dengan spontan. Kemudian itu untuk verbalnya adalah 5 karena pasien juga dapat menjawab pertanyaan perawat dengan spontan. Kemudian untuk motoriknya, Bapak bisa angkat tangannya, kemudian bisa Bapak tahan ya. Pasien dapat menahan tekanan, maka M-nya adalah 6 dengan GCS pasien adalah 15. Baik Pak, sebelum saya melakukan pemeriksaan, Bapak silakan timbang berat badan terlebih dahulu. Ya. Baik, berat badan Bapak 65 kg. Untuk tinggi badan Bapak berapa ya Pak? Saya 172. Oke, 172 cm ya. Baik, setelah kita melakukan pemeriksaan pada tingkat kesadaran, sekarang kita melakukan pemeriksaan pada tanda-tanda vital pasien. Permisi ya Pak, saya ukur dulu tensinya. Oke, akan pasang saturasinya. Tensi dulu. Cek suhunya ya Pak. Suhunya normal 36,5. Untuk saturasinya juga normal, saturasinya 100% dengan heart rate-nya 64 kali per menit. 5/73 dengan heart rate-nya 83 kali per menit Pak. Kemudian untuk pernafasannya 20 kali per menit, normal ya Pak. Bentuk kepala Bapak adalah oval. Kemudian maaf ya Pak, saya akan melihat di kulit kepala bersih. Kemudian tidak ada ketombe, tidak ada kotoran, tidak nampak juga adanya benjolan maupun adanya luka. Kemudian saya akan melakukan palpasi. Mohon maaf Pak, di sini juga tidak teraba adanya benjolan maupun krepitasi ataupun fraktur. Kemudian saya lihat matanya ya Pak, maaf ya. Di sini untuk di mata pasien, matanya simetris, kemudian itu tidak ada udem palpebra maupun hematum, tidak ada perdarahan maupun kotoran. Kemudian bisa lihat ke atas Pak. Untuk konjungtivanya berwarna merah muda dan tidak pucat. Kemudian sklerannya juga tidak ikterit. Kemudian mohon maaf Pak, saya akan melihat di sini, saya akan melihat pupil
pupil pasien juga di sini untuk kanan dan kirinya isokor, tidak ada kelainan seperti mediasis maupun meiosis. Pak, saya mau tes ini, Bapak bisa nggak ya melihat tulisan ini dalam jarak 30 cm? Ya. Bisa ya, bisa membaca ya. Visus pasien normal. Kemudian saya akan menguji cek lapang pandang. Bapak tidak usah menggerakkan kepala. Bapak lihat center ini, kemudian lirik ke atas ini masih bisa terlihat? Ya. Masih ya. Ke samping masih bisa terlihat? Ya. Ke bawah masih bisa terlihat? Ya. Oke, untuk uji lapang pandangnya juga normal. Kemudian saya akan ke hidung. Mohon maaf, apa masker yang bisa dilepas, Pak? Untuk hidung di sini tidak ada perdarahan ataupun jejas yang tampak dari luar. Kemudian juga untuk septunasi tepat berada di tengah. Kemudian di palpasi di sini juga tidak ada nampak adanya krepitasi maupun fraktur. Saya akan lihat di bagian dalam. Mohon maaf ya Pak. Di sini untuk lubang hidung mukosanya lembab, kemudian bersih, tidak ada kotoran, tidak ada serumen, tidak ada polip. Oke. Kemudian pada hidung juga saya melakukan palpasi. Mohon maaf Pak, saya akan melakukan penekanan untuk sinus frontalis. Di sini apakah sakit? Tidak. Sinus ethmoidalis apakah sakit? Tidak. Kemudian di sinus sphenoidalis apakah sakit? Tidak. Di sinus maxillaris apakah sakit? Tidak. Tidak ada nyeri ya. Di sini juga sinusnya normal. Kemudian ke mulut. Di sini mulut yang pertama kita lihat di sini adalah mukosa bibirnya ada lembab. Kemudian tidak ada sariawan dan tidak ada perdarahan. Bisa dibuka mulutnya Pak. Kemudian lidah bersih, tidak kotor, gigi juga lengkap, tidak ada yang berlubang dan tidak ada karies. Bapak bisa bilang A di sini juga tonsilnya T1, kemudian ovulanya tepat berada di tengah dan tidak kemerahan. Baik Kak, terima kasih. Kemudian di telinga kita lihat untuk telinga di sini yang pertama itu adalah kita inspeksi untuk telinga kanan dan kiri di sini simetris, kemudian telinganya berukuran sedang. Untuk di lubang telinga di sini tidak ada serumen, kemudian tidak ada nodul dan tidak ada perdarahan. Kemudian pada leher kita lihat di sini untuk di leher tidak ada distensi dari vena jugularis, kemudian itu trakeanya tepat berada di tengah, kemudian tidak ada pembesaran pada kelenjar tiroid. Untuk ini kita juga bisa lakukan palpasi, tidak ada pembesaran pada kelenjar limfe. Kemudian Bapak bisa bantu menelan. Apakah ada nyeri pada saat menelan? Tidak ada nyeri juga pada saat menelan. Kemudian kita ke bagian dada. Bisa dibuka Pak bajunya. Baik, saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bagian dada Bapak. Yang pertama untuk pengembangan dinding dada simetris antara kiri dan kanan. Kemudian tidak ada retraksi untuk interkostalisnya. Kemudian juga tidak ada jejas dan tidak ada tanda-tanda perdarahan. Kemudian saya akan melakukan palpasi pada vokal primitus ya Pak. Mohon maaf ya. Bapak bisa menyebutkan angka 77 ya. Saya mulai dari skapula atas. Ya, silakan disebutkan. 77. Oke, sekali lagi. 77. Sekali lagi. 77. Sekali lagi. 77. Di sini intensitas getarannya sama antara kiri dan kanan. Kemudian saya akan melakukan perkusi mulai dari CS2. Sonor, kemudian ini CS3, sonor, CS4, sonor, CS5, sonor.
Kemudian setelah itu saya akan melakukan auskultasi. Silakan tarik nafas, vesikuler, tarik nafas lagi, vesikuler, tarik nafas, vesikuler, tarik nafas lagi, vesikuler, tarik nafas Pak, vesikuler, tarik nafas lagi, vesikuler, tarik nafas Pak, vesikuler, tarik nafas lagi, vesikuler. Kemudian yang pertama kita melihat ictus cordis di ICS 5. ICS 5 mid clavicula, apakah terlihat adanya denyutan atau tidak. Kemudian kita palpasi untuk mengetahui PMI-nya, denyutannya, teraba denyutannya. Kemudian setelah itu kita perkusi. Yang pertama kita harus mengetahui batas jantungnya terlebih dahulu, yaitu yang pertama di ICS 2 sternal kanan. Ini untuk mengetahui batas atas jantung. Kemudian di ICS 4 di sternal kiri, ini untuk mengetahui pinggang jantung. Kemudian di ICS 5 mid clavicula sternal kiri untuk mengetahui apeks jantung. Kemudian kita perkusi di ICS 2. Dia pekap. Kemudian di ICS 4 dan di ICS 5. Kemudian kita auskultasi. Yang pertama kita mendengarkan dulu di BJ1-nya. BJ1 itu adalah di ICS 4 mitral dan ICS 5 tricuspid. ICS 4 mitral kita dengarkan, dan di ICS 5 tricuspid. Oke, normal. Kemudian kita dengarkan juga di BJ2 ICS 2 aorta. Kemudian di ICS 2 pulmonal. Normal. Setelah itu selanjutnya kita melakukan pemeriksaan fisik pada abdomen. Kita lihat dulu, kita lakukan inspeksi. Di sini tidak nampak adanya asites, kemudian tidak ada jejas, dan tidak nampak adanya penampakan dari spider navy. Kemudian yang kedua kita lakukan auskultasi di 4 kuadran. Sini untuk mendengarkan bunyi bising usus, dan di sini bising ususnya normal, yaitu sekitar 10 sampai 12 kali per menit. Kemudian kita lakukan perkusi. Perkusi kita mulai dari hipokondria kanan, kemudian ke epigastrik, hipokondria kiri, kemudian ke lumbal kiri, umbilikus, lumbal kanan, ke ilius kanan, kemudian ke hipogastrik, dan ilius kiri. Normal, suara terdengar timpani. Kemudian kita lakukan palpasi di 4 kuadran. Saya akan melakukan penekanan. Bapak katakan kalau jika terasa sakit ya Pak. Apakah sakit? Tidak. Apakah sakit? Tidak. Di sini sakit? Tidak. Di sini sakit? Tidak. Kemudian kita melakukan palpasi juga penekanan untuk mengetahui adanya pembesaran hati atau tidak. Mohon maaf. Sini tarik nafas. Apakah sakit? Ya, hembuskan. Tidak.
tidak teraba adanya pembesaran pada hati, kemudian pada limpa. Kita lakukan penekanan di sini. Apakah sakit? Tidak. Tidak juga teraba pembesaran pada limpa. Kemudian Bapak bisa duduk. Apakah sakit, Pak? Tidak. Apakah sakit? Tidak. Oke, silakan baring kembali. Kemudian pada bagian genitalia di sini kita melihat apakah ada hidrokel atau tidak, apakah ada pembesaran pada skrotum. Kemudian kita lihat testisnya apakah lengkap atau tidak. Kemudian apakah ada jamur dan juga kebersihan dari genitalia. Untuk di anus kita melihat apakah ada pembesaran dari hemoroid atau tidak. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan pada kekuatan otot pasien, pertama pada ekstremitas kaki. Kaki yang kiri, Bapak silakan diangkat. Saya akan melakukan tekanan. Baik, motoriknya bagus, nilainya 5. Lagi, yang kiri, oke. Motoriknya bagus, nilainya 5. Sekarang yang tangan kiri, silakan diangkat. Ya, motoriknya bagus, nilainya 5. Satu lagi. Oke, motoriknya bagus, nilainya 5. Baik, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada fungsi fisiologis maupun patologisnya, refleks fisiologis maupun patologis. Bapak silakan duduk. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada refleks mauropatella. Oke, normal. Satu lagi. Oke, normal. Sekarang pada asiles. Maaf ya. Normal. Satu lagi. Oke, normal. Kemudian pada bicep dan tricep. Oke, satu lagi. Ya, normal. Oke, satu lagi. Ya, normal. Sekarang saya akan mengecek pada refleks bagian isi dengan tanda tanya terbalik. Oke, normal. Satu lagi, Pak. Oke, normal, Pak. Baik, Pak, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan fisik pada Bapak mulai dari kepala sampai dengan kaki, dan saya tidak menemukan adanya kelainan. Cukup sekian untuk tindakan pemeriksaan fisik ini. Jika Bapak membutuhkan bantuan kembali, Bapak bisa langsung menghubungi saya. Ya. Ada yang ingin Bapak tanyakan kembali? Tidak ada. Baik, terima kasih Pak. Selamat malam. Nah.